Selamat datang di Learn with Handri. Pada episode kali ini kita akan melihat ya cukup banyak pertanyaan ya pada saat mungkin saya memberikan sesi gitu ya. Ada banyak mahasiswa yang menanyakan kira-kira laptop apa ya yang kira-kira bisa cocok gitu ya untuk perkuliahan anak IT. Oke. Slide ini pada saat dibuat pada Agustus 2020 ya. Jadi pastikan teman-teman sesuaikan dengan timeline pada saat teman-teman menonton karena bisa saja spesifikasinya sudah berubah ya. Oke. Oke. Nah, pada kali ini kita akan melihat mengenai mitos ya. Nah, cukup banyak nih mitos-mitos yang terlihat ya. Mungkin ada beberapa pemahaman-pemahaman tertentu yang mungkin mengharuskan teman-teman membeli suatu produk ya. Ini untuk mitos. Kemudian juga kita akan membahas mengenai aplikasi yang dipakai untuk setiap mata kuliah yang ada. Jadi teman-teman bisa lihat kenapa sih spesifikasi laptop ini diperlukan. Oke. Dan terakhir saya akan memberikan mengenai spesifikasinya. Nah, ini mitos yang pertama ya. Mungkin ada seringkali teman-teman di sini pernah mendengar ya bahwa kayaknya saya harus beli Mac OS nih karena rata-rata kalau saya nonton di YouTube semua programmer memakai Mac OS ya teman-teman ya. Nah, kita lihat apakah benar apa enggak nih mitosnya di belakang. Oke. Kemudian ada juga yang mengatakan, oke, saya harus beli suatu laptop yang benar-benar kuat gitu ya. Dalam hal ini mungkin ada beberapa branding, salah satunya ROG yang commonly orang pakai sekarang ini ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa GPU laptop saya ini harus memakai RTX series yang paling baru gitu ya. Nah, kita lihat apakah dari ketiga mitos ini benar apa enggak. Oke. Nah, adapun cara penjelasannya akan saya berikan sesuai dengan kurikulum yang ada pada computer science ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, seluruh kurikulum computer science ya baik mungkin di universitas negeri, universitas swasta maupun beberapa commonly universitas yang ada di dunia, mereka itu memakai yang namanya guideline dari ACM. Oke? ACM. Oke? Nah, untuk teman-teman tahu ACM itu sendiri apa, itu adalah salah satu badan saintifik ya teman-teman ya. World Largest Educational and Scientific Computing Society. Jadi badan ini yang mungkin dari dulu ya teman-teman, dia ini membuat semacam guideline dalam membuatkan kurikulum. Oke? Nah, jadi untuk kali ini di BINUS pun ya teman-teman itu memakai kurikulum ACM. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, lihat saja sekilas ya, kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa ya. Tapi basically ini yang bakal teman-teman lihat pada saat membuka link yang sebelumnya ya, kurikulum ACM-nya. Oke? Nah, ini tadi udah saya sampaikan bahwa hampir ya semuanya universitas di dunia itu menggunakan kurikulum ACM sebagai dasarnya. Jadi makanya kalau teman-teman belajar misalkan data structure, ya data structure di universitas manapun juga akan ada kurikulum tersebut, ya, oke. Nah, di dalam perkuliahan sendiri, ya, saya akan coba mengupas mata kuliah yang berhubungan dengan programming, ya, atau memakai tools tertentu, ya. Kemudian mata kuliah yang menggunakan teori atau konsep itu biasanya ya hanya paperwork ya teman-teman ya. Jadi tidak saya cantumkan di dalam penjelasan saya kali ini. Karena kalau paperwork ya commonly menggunakan Microsoft Word atau PowerPoint ya teman-teman dalam melakukan presentasi. Nah, ini adalah mata kuliah yang teman-teman lihat. Ya ini overview-nya ya teman-teman ya. Jadi pada teman-teman semester 1 ya akan belajar algorithm and programming, program design methods. Selanjutnya ada data structure di semester 2 dan OOP. Oke. Dan semester 3 ini adalah mata kuliah core programmingnya teman-teman ya. Oke. Dan semester 4 ini kalau teman-teman lihat kok lebih banyak di sini ya. Karena
semester 4 itu mulai yang namanya streaming, ya. Streaming. Oke. Nah, streaming ini adalah peminatan ya teman-teman ya, Indonesianya. Jadi peminatan itu maksudnya kalau teman-teman pada saat SMA kan ada peminatannya IPA atau IPS. Nah, di dalam computer science pun juga ada peminatan. Ya, ada beberapa peminatan tertentu, ada namanya artificial intelligence, ada namanya software engineering, ada namanya multimedia. Oke. Ada lagi database. Kemudian ada network. Oke. Nah, kira-kira seperti demikian ya teman-teman untuk streaming yang ada. Dan kita bakal ngelihat ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya semester 5 pun juga kayak demikian ya. Ini saya ngambil beberapa mata kuliah yang cukup memakan apa ya istilahnya ya resources pada komputer teman-teman ya. Kita ngambil worst case-nya langsung. Kira-kira course apa sih yang membutuhkan computer power yang lebih ya. Oke, ini pada saat semester 5. Oke. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya. Oke. Nah, ini pada saat teman-teman semester 1 ini adalah mata kuliah lab ya ataupun programming ya. Ini programming dan ini adalah konsep atau teori. Oke. Nah, rata-rata akan memakai C atau Python. Kalau di Binus sendiri ini menggunakan C. Ya, teman-teman nanti sesuaikan dengan tempat teman-teman kuliah ya. Dan ada yang memakai di Binus sendiri memakai namanya DevC. Ini open source ya teman-teman, dan DevC ini hanya terdapat di Windows ya. Cuma bukan berarti kalau teman-teman pakai macOS nggak bisa programming sih ya. Nah, kalau mau pakai compilernya ya, teman-teman bisa pakai yang namanya CLion. Oke. Ada juga teman-teman sebenarnya bisa pakai VS Code juga ya. Ini code editor, cuma VS Code ini teman-teman harus tambahin dengan pluginnya, plugin compiler untuk C-nya. Ya, ini berlaku untuk teman-teman yang memakaikan Linux Ubuntu ya, ataupun Windows juga bisa, ataupun juga macOS bisa. Ya. Dan di sini sebenarnya untuk minimum requirement yang ada di sini saya ngambil dari webnya saja ya. Saya ngambil yang worst case yang paling tinggi yang mana ya. Jadi minimum 2 GB, dual core, prosesornya 2 GHz. Nah, perlu GPU nggak? Ini nggak perlu. Oke. Dan pada saat teman-teman semester 2 ya, ada namanya mata kuliah data structure. Sama sih sebenarnya, data structure ini adalah lanjutan dari algorithm and programming ya, ini advance-nya ya. Adapun programnya juga yang ada di sini teman-teman lihat sama saja ya dengan apa yang ada di sini. Oke. Jadi ini nggak ada bedanya sama apa yang di nomor 1. Oke. Nah, kemudian semester 2 ada object oriented programming ya. Object oriented biasanya teman-teman akan memakai, ini mata kuliah programming ya. Ini mata kuliahnya ada biasanya pakai C++ maupun Java ya. Sebelumnya Binus ini mungkin 2 tahun yang lalu memakai C++ ya, cuma sekarang sudah berpindah menggunakan Java ya. Dan untuk C++ sendiri ya teman-teman bisa gunakan dua ini. Ini kalau teman-teman pakai macOS ya, DevC kalau teman-teman pakai Windows ya. Kemudian yang di atas ini untuk Java-nya ya. Ini untuk Java. Ini untuk C++. Oke. Minimum speknya juga masih sama, 2 GB sama dual core 2 GHz. GPU-nya kita nggak perlu pakai. Ya. Dan untuk algorithm design and analysis ya. Ini sebenarnya mata kuliah yang programming plus konsep. Ya. Oke, latihannya biasanya programming ya. Oke. Dan ini biasanya menggunakan C ataupun C++ ya, karena C dan C++ dia ngikutin ya, toolsnya juga tetap ngikutin, nggak ada perbedaan di sini ya. Ini pun juga minimum speknya juga, ini maksudnya sama semua ya. Oke. Ini nggak perlu GPU. Nah,
Untuk database sendiri ya teman-teman, database ini sebenarnya konsep ya. Di sini lebih ke arah dijelaskan gimana sih cara membuatkan table di dalam database ya. Nanti mungkin ada istilah yang namanya normalisasi. Jadi gimana cara membuatkan table yang benar-benar efisien, istilah yang kayak gitu. Karena kita banyak menggambarkan itu biasanya ada beberapa tools nih teman-teman. Ini Draw.io, ya ini web, teman-teman bisa akses dari web, jadi nggak perlu install di laptop teman-teman. Ini Visual Paradigm juga yang cukup banyak dipakai, ini versi desktop. Oke. Nah, di sini saya ada tuliskan mengenai SQL Server ya. Nah, intinya mata kuliah mengenai database ini ada beberapa kampus mungkin yang menggunakan spesifik ya teknologinya, mau implementasi SQL-nya di mana nih. SQL ini Structure Query Language ya, yaitu adalah sintaks yang digunakan teman-teman dalam belajar database nantinya. Nah, kalau teman-teman memakai SQL Server, otomatis ini harus dijalankan di laptop yang menggunakan OS Windows. Oke. Programnya namanya SQL Server ya. Nah, terus gimana nih teman-teman yang kalau memakaikan Mac OS nih ya? Kalau teman-teman yang memakai Mac OS sebenarnya teman-teman bisa jalankan Windows itu memakai yang namanya virtual machine. Nah, virtual machine-nya nanti diisi dengan Windows Image. Ini jadi Mac OS teman-teman itu bisa menjalankan program Windows ya. Itu salah satu untuk mengakalinya. Ya, jadi a little bit tricky kalau teman-teman memakaikan Mac OS karena SQL Server sendiri nggak ada ya aplikasinya ya. Oke, jadi itu teman-teman bisa notes. Oke. Dan ini nggak perlu GPU ya. Nah, lanjut. Di sini nih ada yang namanya artificial intelligence ya, maupun multimedia system. Nah, AI ini sendiri biasanya sih teman-teman bakal belajar konsepnya, cuma nggak menutup kemungkinan teori projectnya akan membuatkan suatu ya mungkin model gitu ya istilahnya. Ini pakai Python, VS Code maupun PyCharm ini terdapat di OS-nya Windows ya, plus Mac OS. Jadi ada dua-duanya. Ini ada minimumnya lebih naik ya, menggunakan 8GB sama Core i5 dan menggunakan GPU. Oke. Multimedia teman-teman akan belajar yang namanya Adobe Flash. Oke, Adobe Flash ini 2GB RAM-nya ya teman-teman. Cuma saya rasa Adobe Flash ini nggak ada di macOS ya teman-teman ya. Nantinya seharusnya sih udah ada sih ya. Sorry, macOS ini ada ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Cuma ini GPU-nya sebenarnya nggak perlu ya, ini nggak perlu. Nah, kita lanjutkan ke semester 4. Nah, semester 4 sebenarnya software engineering ini sendiri adalah konsep. Oke. Ini kadang ada konsep plus lab ya. Oke. Nah, software engineering sendiri biasanya programmingnya itu berupa project. Cuma projectnya ini kadang diberikan topik-topik tertentu ataupun open topik ya teman-teman. Teman-teman bisa propose kira-kira pengen ngerjain apa gitu. Nah, di sini saya berikan minimum spesifikasinya sama ya dengan multimedia di atas. Dan keduanya ini nggak perlu GPU. Oke. Nah, ini mata kuliah peminatan teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di semester 4 ini, Code Reengineering ini biasanya peminatan untuk yang SE. Oke. Dan yang ini 3 untuk yang peminatan AI. Dan yang ini untuk peminatan database. Oke. Nah, bahasa programmingnya sendiri kalau teman-teman perhatikan, mostly yang AI dan database itu semuanya menggunakan Python ya. Ini ada gabungan dari R. Dan yang Code Reengineering sendiri ini menggunakan Java. Oke. Yang menggunakan Python ya Jupyter Notebook maupun PyCharm ya.
Yang Java ini dua-duanya ada di macOS maupun Windows ya teman-teman ya. Ini ada di Windows plus macOS. Ya ini juga sama ya. Ini ada di Windows plus macOS. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang AI maupun database ini, kalau dilihat ini spesifikasinya harus lebih besar ya. 8 GB RAM sama Core i5 karena kadangkali pada saat kita belajar, teman-teman di-require untuk melakukan simulasi. Nah, simulasi ini cukup memakan resource komputernya teman-teman nih, ya. Dan kadangkali untuk bisa mencapai apa ya istilahnya, biar prosesnya itu lebih cepat, kita itu nggak menggunakan prosesornya, tapi menggunakan GPU untuk melakukan kalkulasinya. Nah, kadang teman-teman perlu mencari, makanya sini ya semua ya. Makanya teman-teman perlu mencari kalau pengen invest di laptop gitu, pengen cari yang GPU-nya, itu cari yang namanya CUDA support. CUDA itu istilah dari NVIDIA ya, jadi yang CUDA support ini hanya dari kubu NVIDIA. Kalau teman-teman pakai ATI Radeon itu nggak bisa sayang sekali ya. Jadi harus cari yang NVIDIA biar CUDA support. Oke. Tapi kalau misalkan pakai GPU-nya GPU yang integrated kayak Intel HD kayak gitu, apakah bisa? Ya bisa saja, cuma nggak bisa CUDA support ya. Jadi mau nggak mau teman-teman hanya mengandalkan CPU-nya ya. Oke. Kemudian di sini ada web programming ya. Ini scripting PHP semester 5. Ini sama saja dengan yang sebelumnya. Ya, ini deep learning sama data mining juga adalah advance dari AI yang sebelumnya ya teman-teman ya. Makanya di sini GPU-nya membutuhkan GPU. Oke. Nah, perlu ditahu juga kalau teman-teman belajar mobile programming, apalagi menggunakan Android Studio ya. Ini cukup load-nya cukup berat ya teman-teman ya. Makanya saya di sini men-state bahwa setidaknya teman-teman punya 8 GB RAM sama Core i5. Dan tentu saja memori penyimpanan teman-teman usahakan udah menggunakan SSD. Oke. Ini nggak perlu GPU. Oke. Nah, jadi kalau misal bisa saya simpulkan ya teman-teman dengan apa yang ada sekarang ya, minimum speknya sebenarnya sih teman-teman pakai Core i5 sebenarnya sudah cukup ya. Cuma kalau kita lihat di market sekarang ini harga AMD sendiri ini jauh lebih murah ya, mungkin beda 500 apa 600 ribu dari Core i5, dan tentu saja kemampuan AMD Ryzen 5 yang 4th generation kalau nggak salah ini 4600H ini udah lebih mengalahkan Core i7-nya yang 10 gen ya, jadi harganya lebih murah. Oke. Dan tentu saja teman-teman gunakan SSD ya, gunakan SSD ya, minimum 256. Sebenarnya kalau dikatakan 256 cukup apa enggak ya, sebenarnya sih cukup saja asalkan teman-teman menggunakan cloud storage lagi ya. Nah, kalau teman-teman yang lagi on budget, sebenarnya dalam perkuliahan teman-teman nggak perlu beli GPU ya, nggak perlu beli komputer yang memiliki GPU NVIDIA. Pakai yang integrated Intel HD display pun juga nggak masalah ya. Cuma trade off-nya adalah kalau teman-teman pengen kerjanya mungkin di bidang AI ya, big data, teman-teman melakukan data mining, itu pastinya akan kurang support ya, mungkin makan waktunya lebih lama melakukan computingnya. Dan tentu saja minimum RAM-nya harus 8 GB ya. Nah, kemudian ini kan yang minimum requirement ya. Oke. Nah, kemudian saya sih sendiri lebih prefer teman-teman bisa, kalau memang punya dana yang cukup ya, bisa menggunakan yang prefer specs-nya. Oke. Ini sebenarnya 1050 Ti sendiri ini udah cukup lama ya, mungkin 2 tahun yang lalu setahu saya. Oke, cuma nggak masalah, ini udah lebih dari cukup. Dan teman-teman biasanya ada namanya, saya tetap recommended pakai Ryzen 5 ya kalau mau yang on budget ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada SSD-nya minimum 256. Kadangkali di dalam laptop itu punya 2 slot, jadi teman-teman bisa tambahkan HDD biasa
Ya ini mungkin bisa kapasitasnya 1 tera buat nampung file-file teman-teman. GTX-nya 1050 Ti 4 GB ya. Dan tentu saja lebih besar dari 8 GB. Ya, ini sebenarnya kita ngelihatnya mungkin kayak 10 tahun ke depan gitu ya, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi jangan sampai beli laptopnya pas-pasan gitu ya. Mau nggak mau nanti pada saat ngerjain sesuatu ataupun pada saat kerja harus ganti laptop kembali ya. Kira-kira seperti demikian ya teman-teman ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut terkait spek laptop ini, teman-teman bisa komen di list komen di bawah ya teman-teman ya. Dan ya kira-kira gambarannya seperti demikian ya teman-teman ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.